Suara jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta selawat atas junjungan besar kita Muhammad SAW, karena atas segala curahan rahmat dan taufiknya jualah, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir lewat acara webinar launching buku pengalaman dan pemikiran PNS Sontoloyo. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat saya kepada seluruh peserta webinar malam ini, teristimewa kepada Bapak Ibu yang memberikan apresiasi pada malam hari ini. Teristimewa lagi, sekali lagi teristimewa, yang paling teristimewa tentunya adalah penulis tangguh Pak Sumardi. Saya mengatakan penulis tangguh oleh karena 600 halaman itu luar biasa, butuh daya jelajah literasi yang kuat, butuh daya juang yang tangguh untuk menyelesaikan buku 600 halaman itu. Saya, puluhan buku saya tulis, belum pernah saya mampu mencapai jumlah halaman sebesar itu. Tadi siang, buku pengalaman dan pemikiran PNS Sontoloyo sampai di tangan saya. Ini sampai di tangan saya. Ada dua yang langsung saya ingat. Pertama, saya tidak ingat penulisnya. Yang pertama saya ingat adalah tanggal 23 April, pada saat itu adalah hari buku dan hari hak cipta sedunia. Saya memanfaatkan momen itu sebagai hari berdirinya Bengkel Narasi Indonesia. Bengkel Narasi saya menyebutnya sebagai rumah jiwa kami di angkasa. Kenapa saya katakan rumah jiwa kami di angkasa? Oleh karena kurang lebih 100 anggota, sebagian besar tidak pernah ketemu secara fisik. Tetapi secara jiwa, kami memiliki kesamaan. Kami dekat. Kami memiliki visi, misi yang sama untuk membumikan gerakan literasi menulis di seluruh pelosok negeri. Bengkel Narasi menghimpun manusia-manusia pembelajar yang rendah hati, yang ingin bersama-sama belajar bagaimana menulis. Dan salah satu anggotanya yang terus muncul ke permukaan, menggeliat muncul ke permukaan lewat karya-karya tulisnya adalah Bapak Sumardi. Bagi komunitas Bengkel Narasi, seminggu saja tidak muncul tulisannya Pak Sumardi, saya menganalogikan bagaikan ikan di akuarium yang kehilangan air. Pasti nanya kiri kanan, kemana Bapak ASN kita, kok tulisannya tidak muncul, padahal baru seminggu itu. Apalagi kalau sebulan tidak muncul. Anggota BN teriak, mana tulisan-tulisan inspiratifnya Bapak Sumardi yang menggelitik, mencubit, bahkan terkadang menampar kehidupan. Nah, karena itu saya menyebutnya bahwa tulisan-tulisan inspiratif Pak Sumardi kemudian menjadi cikal bakal lahirnya buku 600 halaman kurang lebih ini. Itu tidak lepas dari akarnya bertumbuh dari Bengkel Narasi. Paling tidak Bengkel Narasi memberi kontribusi sedikit untuk tumbuh kembangnya narasi-narasi literasi yang disampaikan penulis buku sehingga lahirlah buku ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menganalogikan bangsa Indonesia ini sebagai bus besar yang sedang mengangkut 250 juta penumpang menuju kota bahagia, jalan damai, RT kesejahteraan, RW kemakmuran. Jadi saya menganalogikan bangsa Indonesia sebagai bus besar yang sedang mengangkut 250 juta penumpang menuju kota bahagia, jalan damai, RT kesejahteraan, RW kemakmuran. Pertanyaannya, apakah kemudian mobil besar bangsa Indonesia ini bisa sampai kepada kota bahagia? Itu tergantung mesin mobil itu.
Dalam konteks buku ini, mesin mobil bus Indonesia ini adalah mesin birokrasi. Jadi apakah mobil besar yang bernama Indonesia ini bisa mengangkut 250 juta penumpangnya sampai kepada kota bahagia? Itu tergantung mesin birokrasinya, apakah mampu mensuplai energi turbo untuk memutar roda mobil bus Indonesia ini. Nah, berbicara masalah mesin, maka ada beberapa elemen yang paling utama. Bagaimana mesin itu bisa menghasilkan energi gerak. Saya kemudian menganalogikan bahwa mesin birokrasi Indonesia apakah bisa berputar, menghasilkan energi gerak, mensuplai roda bank mobil Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, itu tergantung bagaimana perawatan mesin birokrasi itu. Nah, ada dua elemen paling utama dalam mesin birokrasi itu. Pertama, bahan bakarnya. Apakah bahan bakar mesin birokrasi Indonesia? Bahan bakarnya adalah law enforcement, penegakan hukum yang adil. Itulah kemudian lahirnya merit system. Bagaimana misalnya penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. Lahirlah kemudian ada namanya reward and punishment. Bagaimana pegawai yang melanggar aturan itu dapat sanksi, sementara sebelumnya yang memberikan gagasan-gagasan pemikiran dalam pengembangan birokrasi itu bisa mendapat reward. Nah, itulah kemudian mesin birokrasi Indonesia bisa berjalan dengan baik ketika bahan bakarnya terjamin. Nah, elemen kedua dari mesin birokrasi Indonesia adalah olinya. Apakah oli sebagai pelumas dalam mesin birokrasi itu tersedia dengan baik? Bisa jadi bahan bakarnya penuh, tapi ketika olinya kering, maka mesin itu tidak bisa berputar dengan baik. Nah, oli pelumas mesin birokrasi Indonesia itu adalah integritas dan moralitas, etika dan moralitas. Jadi, bahan bakar mesin birokrasi Indonesia adalah law enforcement, penegakan hukum yang adil. Sementara oli mesin birokrasi Indonesia adalah etika dan moralitas. Kalau kemudian bahan bakar dan oli mesin birokrasi ini itu tidak tersedia dengan baik, maka mobil besar Indonesia agak susah sampai kepada kota bahagia. Bisa jadi misalnya di tengah jalan, bahan bakarnya sudah berada di bawah garis merah, atau kemudian olinya sudah kering, maka jelas mobil besar yang bernama Indonesia yang mengangkut lebih 250 juta penumpang itu agak susah sampai ke kota bahagia. Karena elemen utama dari mesin birokrasi itu bahan bakarnya atau olinya itu kering. Kenapa saya sampaikan analogi ini? Oleh karena oli atau pelumas mesin birokrasi Indonesia, alhamdulillah malam ini lahir produsen oli itu. Saya mengatakan bahwa Pak Sumardi dengan karyanya ini adalah produsen oli birokrasi Indonesia itu yang akan menjadi pelumas bagaimana mesin birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Buku 101 Pemikiran dan Pengalaman PNS Sontoloyo ini bagi saya bagian daripada oli atau pelumas mesin birokrasi Indonesia bisa berjalan menuju kota bahagia. Nah, karena itu sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kemudian semua ASN terinspirasi dari buku 101 Pemikiran dan Pengalaman PNS Sontoloyo ini, maka jelas saya yakin bisa memberi kontribusi dalam perbaikan mesin birokrasi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati,
Dalam salah satu tulisan saya mengatakan bahwa sesungguhnya negara itu sudah membeli keangkuhan, kesombongan kepada seluruh PNS. Bukan sekedar PNS, tapi pegawai BUMN, tentara, militer, dan polisi, itu kesombongannya, keangkuhannya, itu sudah dibeli oleh negara. Negara sudah membelinya kesombongan kita sebagai ASN. Negara sudah membeli keangkuhan kita, kesombongan kita, PNS, pegawai BUMN, militer, tentara, atau polisi. Jadi selama kita menggunakan uang negara gaji kita, maka itu sesungguhnya negara telah membeli kesombongan kita, keangkuhan kita, dengan alat bayar gaji setiap bulan. Artinya apa? Ketika kita sebagai ASN, aparatur negara, apakah itu bekerja di pemerintahan, atau kemudian BUMN, begitu pula militer, tentara, ABRI, atau polisi, ketika kita masih angku, masih sombong melayani rakyat, ketika kita masih sekadang emosi melayani rakyat, maka saya mengatakan secara tidak langsung kita sudah mengkhianati negara. Kenapa saya katakan demikian, mengkhianati negara? Karena negara sesungguhnya, saya bilang tadi, itu sudah membeli kesombongan kita, sudah membeli keangkuhan kita, menggunakan alat bayar gaji kita. Sehingga ketika saya sebagai PNS, atau kita sebagai PNS, sebagai aparatur negara, masih angku, sombong melayani rakyat, maka menurut saya, itu secara tidak langsung kita sudah menjadi pengkhianat negara. Jadi bagi saya, bukan hanya terorisme, bukan hanya orang separatisme yang ingin mendirikan negara bisa disebut pengkhianat negara. Tetapi semua orang yang sudah digaji oleh negara, kemudian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan mengecewakan rakyat, maka izinkan saya mengatakan itu salah satu bagian dari kita mengkhianati negara. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa jadi tidak sependapat dengan saya, itu sah-sah saja. Tapi saya selalu mengatakan kepada ASN-ASN yang baru dalam forum-forum saya, ketika Anda digaji oleh negara, berarti Anda sudah dicabut kesombongan dan keangkuhanmu oleh negara. Karena itu ketika Anda masih angku, masih sombong menghadapi rakyat, maka Anda secara tidak langsung mengkhianati negara. Nah, itu menurut pemahaman saya. Karena itu melalui buku pemikiran dan pengalaman PNS Sontoloyo ini, kita bisa membacanya dengan baik sehingga timbul kesadaran dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai ASN, sebagai pekerja di perusahaan milik negara, sebagai petugas keamanan, supaya kita melayani rakyat dengan baik. Ketika kita sudah mengkhianati negara dengan keangkuhan kita dan kesombongan kita, maka itu akan menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan hidup kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ASN, sebagai birokrasi, ketika kita hanya sibuk mengurusi hidup, maka kita akan menangisi hidup kita. Karena itu, sebagai birokrat, sebagai ASN, mari kita mengurus kehidupan. Tidak hanya mengurus hidup. Ketika kita mengurus hidup, maka kita akan menangisi hidup kita. Tetapi ketika kita mengurus kehidupan, maka kehidupan akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada kita. Karena itu, sahabat-sahabat saya, manusia-manusia pembelajar, kita jangan hanya fokus mengurus hidup, tapi kita harus fokus juga mengurus kehidupan,
agar kita bisa memberi kontribusi yang baik, berarti, bermakna kepada negara kita. Malam ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sumardi, tetapi sampai detik ini saya masih bingung. Mungkin penulis buku bisa menjelaskan kepada saya mewakili teman-teman yang lain. Rasa penasarannya, siapa sih yang dimaksud PNS Sontoloyo ini? Karena menurut saya, apa kata Ibu Nur Hasmi, bahwa buku ini bukan pemikiran PNS Sontoloyo, tetapi ini pemikiran PNS Smart, katanya Ibu Dr. Anda Nur Hasmi. Saya sangat sependapat dengan pendapat Ibu, tetapi itulah permainan penerbit yang luar biasa. Luar biasa judulnya, mungkin penulis terinspirasi dengan rumus judul di Bengkel Narasi, bahwa judul itu harus seksi, genit, menggoda, dan kalau perlu mencubit pembacanya, sehingga lahirlah judul buku seperti ini. Karena ciri khas tulisan-tulisan di Bengkel Narasi itu judulnya itu harus seksi, harus genit, bahenol, sehingga setiap orang yang meliriknya itu tidak mengedipkan matanya. Dan termasuk ini, membaca judulnya memaksa saya harus berselingkuh dengan setiap narasi yang ada di dalamnya. Dan puncak klimaks saya ketika rasa kegaguman saya muncul pada penulisnya. Terima kasih Pak Sumardi, kontribusinya selama ini di Bengkel Narasi luar biasa. Saya mengatakan Pak Sumardi bagian dari nafas perkembangan Bengkel Narasi ke depan. Karena itu kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti jejak Pak Sumardi menulis buku 600 halaman, mari kami siap menanti bergabung di Bengkel Narasi, karena Bengkel Narasi adalah komunitas lintas profesi, lintas suku, lintas agama, semuanya bisa bergabung di situ. Karena memang target kami di Bengkel Narasi, setiap anggota harus melaunching bukunya di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah sekarang ada 100 orang anggota Bengkel Narasi yang awalnya tidak bisa menulis, tetapi seminggu 2 minggu kemudian mereka bisa menulis, dan setiap saat gagasan-gagasannya membahana di angkasa, karena memang Bengkel Narasi adalah rumah jiwa kita di angkasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Sumardi. Jangan pernah menunda waktu untuk terus menulis. Bagi saya, bagi Pak Sumardi, menunggu bukan lagi saat yang paling menjenuhkan. Bahkan menunggu adalah saat paling indah bagi kami, karena saat menunggu itulah waktu terbaik untuk menulis gagasan-gagasan kita. Daripada sekedar menunggu, maka lebih baik gunakan waktu untuk menulis gagasan-gagasan kita. Saya kira cuma itu yang saya sampaikan, apresiasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.